Niki penting kula terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la, aja terus janggal kafir kena janggal. Kula nu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks. Karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks, seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, wedi biayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, atau senake ning ndi ono delian barangnya kan ya. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah, terus hukumnya piye, Gus? Hukumnya ya ngono iku, ngono pokoke. Paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya koyo kula mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukumnya ya wis ngono iku. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini, kita tak dudono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodoh kowe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodoh kowe. Ana wong zuhud dikeki dhuwit wong kafir. Dikeki dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Aja partai, nak partai kan nyuap. Engko nang mbok contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim aja contone aja partai. Partai iku wis bulet padha bulete lah. Sing bulet maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayane zuhud, jenggoten ndilo terus kadang mbebo trahum ra roh wong, pokoke modele jadab wis kaya wis soleh-soleh. Iku nak dikeki dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram, disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit ka wong kafir. Dikekno bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno dhuwit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben dienggo wong fasik. Wong fasik pe demenan ra iso mergo ra duwe dhuwit. Gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah dienggo demenan. Kowe ra wani mangan jebule dienggo keburukan. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar itu. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sing sitok nampa, sing sitok ora. Jare sing ra nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, kiai bento, iku dhuwit nak dicekel pejabat fasik, kemungkinane dienggo demenan, dienggo fasik-fasik. Cekel kiai, saleh. Dadi ilmu mbek zuhud iku beda, Mas. Mulane kowe aku tetep dhuwur aku makome. Mbah ya kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora ro. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya, bukan yang madsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap
Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus itu cara hadis mudallas sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu napa madhab. Tak contohno begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal dijak urip. Ruhin mbek Mustafa, Ruhin niku tapi Ruhin gak sufi masalah engko geleme mergo butuh duit. Misalnya mus kowe saiki dikek Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Kang Mustafa, aku loro jenengan kok unik, tak kei dhuwit 1 juta nggih. Ampun, dosa. Sangkan Abu Jahal, Mustafa kei dhuwit ra gelem. Terus digo tombok mbek Abu Jahal, digo tombok lah. Coba sekarang Abu Jahal make itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet apa? Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah supaya gak resiko makan haram. Kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa coba? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam lah. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Fir'aun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu ulama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya lah tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalekno. Monggo ini gadane jenengan, yo disate meneh. Aduh disita, tapi aja pangan nak babi. Nah contohnya babi aja pangan, mereka haram ainiyah napa? Paham ya? Nah, termasuk contohnya iku wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi amat. Mergo nak mbok belekno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tapi nak dikeloni rugen, kan terus nglahirno cah keriting-keriting mukmin. Tetep manfaat. Lah iki jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad alah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ana cah wedok 10, aku imame. Iki rambutnya lurus, iki wae rugen. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta mbok cekeli mboten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi, perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen tetap lahirno mukmin. Senajan to mbawa ling-beling tapi tetap mukmin. Kruwiting pelayan tetap ning musala wong bapake merbot musala. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Sekarang pilihannya, pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ambek halal ambek endi? Ambek halal, mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku nggawa senjata. Bareng tak taklukno,
Berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto wangsul. Ya digo jahat meneh blok goblok, paham nggih? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Ngono maksud paham ya? Timbang kembali ke gerakan Papua Merdeka. Ora iso terus Mustafa PP khusuk. Mboten hae haram niku haram. Terus mbok wacana Sulam Taufik ora ono. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe mazhabe.